Karena karakter akan terbentuk dengan sempurna jika dilakukan secara berulang-ulang, lalu dilakukan analisa, dilakukan lagi berulang-ulang. Dengan demikian, karakter terbentuk melalui keterpaksaan hingga terbentuk juga sebuah perilaku yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Memfasilitasi minat dan bakat sesuai passion, itulah pendidikan yang memiliki nilai lebih. Nilai lebih itulah di dalam pendidikan yang sering disebut karakter. Karena dalam pendidikan berkarakter dibutuhkan beragam aktivitas, beragam infrastruktur, beragam kegiatan yang mengarah pada pembiasaan atau pembentukan karakter. Dalam kegiatan sekolah, biasanya pendidikan karakter identik dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler, sedangkan di intrakurikuler bagian dari pembentukan ranah pikir. Oleh karena itu, jika persekolahan menginginkan sekolah berkarakter untuk menghasilkan anak-anak yang membiasakan hal-hal yang positif, maka mau tidak mau dituntut untuk mulai menciptakan beragam kegiatan yang tidak hanya fokus di dalam kelas, namun bisa memanfaatkan dunia mereka masing-masing. Artinya mereka bisa memanfaatkan situasi baik yang ada di rumah maupun ada di sekolah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Karena pendidikan karakter harus membumi. Pendidikan karakter merupakan bagian daripada kehidupan mereka. Maka dengan proses pembelajaran yang autentik, proses pembelajaran di dunia secara nyata, maka secara tidak sadar mereka akan terbentuk sebuah kecakapan hidup. Kalau itu tersusun secara rapi, secara rutin, dengan waktu-waktu yang direncanakan dengan baik, maka akan tumbuh kembang siswa yang berkarakter. Berbicara karakter tidak bisa dipisahkan dengan kebiasaan, tidak bisa dilepaskan dengan budaya keseharian. Maka dari itu, jika sebuah sekolah menginginkan karakter para siswanya terbentuk dengan baik, maka mereka harus menyusun sebuah perencanaan. Karena karakter akan terbentuk dengan sempurna jika dilakukan secara berulang-ulang, lalu dilakukan analisa, dilakukan lagi berulang-ulang. Dengan demikian, karakter terbentuk melalui keterpaksaan hingga terbentuk juga sebuah perilaku yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kita perlu ingat bahwa dari pembiasaan itulah dan pada akhirnya semua apa yang mereka lakukan bagian dari dirinya. Secara tidak sadar, para siswa melakukan hal-hal yang tersusun rapi dan benar-benar sesuai yang diharapkan, maka pendidikan karakter sudah mulai bisa dirasakan. Untuk mensukseskan pendidikan karakter, sebaiknya semua program kegiatan sekolah harus mengerucut kepada beberapa ranah yang harus disepakati. Ranah hati agar mereka memiliki sebuah perasaan yang halus. Ranah rasa atau emosional agar mereka memiliki perasaan empati dan simpati. Begitu juga ranah spiritual agar mereka bisa menunjukkan mana yang jelek dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Karena ranah spiritual ini bagian daripada ranah yang harus mendapatkan perhatian khusus. Disitulah ada bagian prosesi pendidikan akhlak. Dengan akhlak itulah pembentukan karakter akan jauh lebih mudah untuk dicapai. Tidak hanya itu, pusat kita pembentukan karakter juga masih ada dua ranah yang harus kita tempuh, yaitu ranah raga dan ranah perasaan. Jika ranah raga dan ranah perasaan pun sudah dimiliki oleh para siswa, saya rasa kita akan bisa merasakan bahwa siswa akan memiliki sebuah kecakapan yang diharapkan mampu untuk memecahkan sebuah problem, yaitu mereka mempunyai kecakapan hidup yang sering disebut dengan life skill. Pada hakikatnya,
pendidikan karakter adalah memfasilitasi minat dan bakat siswa sesuai passionnya untuk dirubah setiap potensinya menjadi sebuah prestasi. Itu semua tidak terlepas dengan dimensi karakter. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan tidak bisa dipisahkan dengan sebuah perencanaan-perencanaan yang rutin, perencanaan-perencanaan yang benar-benar kalkulatif. Karena pendidikan karakter harus dilakukan secara terencana dengan baik. Maka dari itu, pendidikan berkarakter harus bisa mentransfer pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Pengetahuan umum paling tidak mengantarkan mereka sukses di dunia, pengetahuan agama mereka juga sukses di akhirat. Namun bagaimanapun juga keutamaan masih tetap ada di pengetahuan agama, karena dengan pengetahuan agama itulah mereka akan merasa percaya dirinya lebih dan selalu yakin. Oleh karena itu, pengetahuan agama harus terus dilakukan, tidak hanya saat mereka sekolah saja, namun harus dimulai dari usia dini hingga mereka sampai di akhir hayat. Artinya pendidikan agama tanpa mengenal waktu dan ruang. Pendidikan karakter bukan hanya mengejar target nilai yang bagus, namun lebih dari itu, pendidikan karakter membekali siswanya agar sukses di dunia dan akhirat. Di dunia mereka sukses bermasyarakat, sukses berkeluarga, bahkan sukses beragama.